Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Pak Ustaz Muhammad Soleh SPD, yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 Pak Ahmad Madun, yang saya hormati para tokoh masyarakat di KRW 06, yang saya cintai dan yang saya hormati Bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman. Kali ini kita akan sama-sama mengkaji surat Yasin, yang mana surat Yasin ini adalah satu-satunya surat yang banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mengenai keistimewaannya. Jadi surat yang paling banyak Nabi menceritakan keistimewaannya adalah surat Yasin. Banyak sekali hadisnya. Di antara hadisnya saya di sini akan membawakan 5 hadis. Hadis yang pertama dari Sunan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'ani asyra marratin. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki jantung, dan jantungnya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah tulis untuknya, karena dia membaca surat Yasin itu, pahalanya sebanyak pahala seolah-olah dia membaca 10 kali Al-Quran. Kemudian dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, maka di pagi harinya dia mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian hal senada juga dari riwayat Ibnu Hibban dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a mardatillah ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surat Yasin di malam hari dengan tujuan hanya mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosanya. Luar biasa ini surat Yasin. Itu baru 3 hadis. Hadis berikutnya dari riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghufirallahu waqra'uha ala mautakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin itu adalah jantungnya Al-Qur'an. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin karena mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan pahala di akhirat kecuali diampuni dosanya. Maka bacalah surat Yasin ini untuk orang-orang yang mati. Saking banyaknya fadilah atau keutamaan surat Yasin, ada ulama yang berpendapat bahwa tidaklah surat Yasin ini dibaca
ketika dalam keadaan sulit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan permudah urusannya. Dan seolah-olah surat Yasin ini kalau dibacakan di hadapan orang yang sedang sakaratul maut, maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini dimudahkan keluar rohnya dari jasadnya ketika sakaratul maut. Makanya kebiasaan kita kalau ada orang-orang yang meninggal disunahkan membaca surat Yasin di depannya. Itu. Jadi dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dan kemuliaan surat Yasin ini dimudahkan dalam proses pencabutan nyawa si orang yang sedang sakaratul maut ini. Luar biasa. Bahkan Imam Ahmad mengatakan apabila surat Yasin ini dibacakan di hadapan orang yang sedang menjelang kematiannya, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah proses kematiannya. Nah, itu. Kemudian hadis terakhir yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai keutamaan surat Yasin adalah dalam riwayat Al-Bazzar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wadidtu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Ingin sekali, kata Nabi, saya sangat menginginkan bahwa surat Yasin ini berada di hati setiap orang di kalangan umatku. Artinya kalau surat Yasin ini ada di hati orang-orang Islam, berarti surat Yasin ini dihafal. Dan alhamdulillah karena seringnya kita membaca surat Yasin minimal seminggu sekali, sampai saat ini satu-satunya surat yang agak lumayan panjang yang kita hafal surat Yasin. Andaikan Bapak Yasinan di sini dan nggak bawa teks atau nggak pegang mushaf, itu bisa kita ngikutin. Ya, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar, atau salamu qaulam mir rabbir rahim. Lanjutan ayatnya. Jadi artinya kalau surat Yasin ini itu saking seringnya kita baca, minimal 1 kali 1 minggu, itu dari kita kecil ya sampai sekarang kita biasakan. Tidak peduli orang mengatakan bahwa membaca surat Yasin setiap malam Jumat bid'ah, nggak ada hubungannya dengan orang yang berkomentar seperti itu misalkan gitu ya. Kita tetap membaca surat Yasin di malam Jumat karena memang itu kesempatan kita untuk membaca surat Yasin, kan gitu ya. Di malam Senin bisa, malam Kamis bisa, cuma hanya di malam Jumat kita bisa bareng-bareng membaca surat Yasin. Ini terbukti dari sabda Nabi, lawadidtu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya menginginkan surat Yasin ini dihafal oleh orang-orang Islam dan